kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami memasuki hadirat-Mu dalam doa kami ini. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Terimalah penyembahan kami. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesusku maha kuasa. Yesusku maha kuasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan, kemampuan untuk kami terus merasakan kehadiran Tuhan dan boleh memasuki dimensi surgawi melalui doa malam hari ini. Urapi kami semua ketika kami meneliti firman-Mu, juga merenungkan tentang kebenaran Tuhan, dan kami melayani Tuhan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah ada bersama dengan kami menikmati doa malam hari ini. Dan mari kita melanjutkan perenungan kita tentang firman Tuhan, yaitu kita sampai di kitab Amsal. Kitab Amsal sudah kita teliti mulai dari pasal pertama. Sekarang ini sampai kepada pasal yang ke-14, ayat 12 ya. Amsal pasal yang ke-14, ayat 12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan firman Tuhan ini berjudul pergumulan mencari kebenaran. Dan saudara-saudara, satu ayat bagian dari firman Tuhan ini sudah kita renungkan berkali-kali. Sekarang sampai di bagian yang ke 35 ya saudara. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu mendorong kita untuk merenungkan, mencari benar-benar
supaya kita jangan sampai seperti yang diingatkan oleh firman Tuhan di Amsal pasal 14 ayat 12 ini. Jadi kita sudah perasaannya berada di jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, oleh karena itu maka kita sudah meneliti mulai dari awal dulu, saudara-saudara, kita meneliti bahwa di dunia ini ada banyak konsep tentang Tuhan, tentang Yang Maha Kuasa, dan ada banyak konsep tentang keselamatan, ya. Jadi kita harus memilih jalan yang benar di antara banyak tawaran, ya. Itu bahwa di dunia ini ada banyak konsep. Nah, kemudian yang berikutnya kita merenungkan dari sekian banyak konsep, saya menjelaskan kepada Anda yang konsep-konsep lain tidak saya jelaskan dengan rinci, tapi konsep mengenai Tuhan yang menjadi manusia, itu kita kritisi. Nah, itulah iman Kristiani yang sedang kita renungkan, bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Kita kritisi, benarkah Tuhan itu menjadi manusia? Nah, kita mengkritisinya itu melalui beberapa poin, ya, dimulai dari mengkritisi sumber sejarahnya, apakah bisa dipercaya? Jawabannya bisa dipercaya, tidak usah saya ulangi ya karena ini panjang. Kemudian berikutnya mengkritisi apakah kisah tentang kehidupan Yesus Kristus itu kejadian sesungguhnya atau sejarah atau fakta. Jadi Yesus itu apakah pernah ada? Jawabannya pernah ada, karena dia meliputi kriteria bahwa Yesus itu sejarah. Jadi bukan dongeng, ya. Sejarah itu kriterianya adalah ada buku sejarahnya, ada peninggalannya, dan seluruh dunia mengakui bahwa itu adalah kejadian yang pernah terjadi, ya. Nah itu, jadi walaupun disanggah sedemikian rupa, kalau itu memenuhi syarat, lalu ada monumennya juga, nah itu berarti dia sejarah, dan semuanya terpenuhi di dalam kisah mengenai Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu pernah ada, bahkan kitab lain dari kitab agama lain juga mengakui bahwa Kristus atau Yesus itu pernah ada. Nah kemudian berikutnya, apakah pribadi Yesus Kristus itu luar biasa sehingga sampai dipercaya sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia? Ternyata iya, mulai dari kelahirannya yang luar biasa sampai nubuat-nubuat yang menyertai bahwa dia dinubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya dan akhirnya terjadi. Nah, lalu kelahirannya yang disertai dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kemudian perbuatannya atau karyanya selama ada di dunia ini, Tuhan Yesus itu memberikan kepada dunia dan dicatat di dalam sejarah suci ini bahwa kejadiannya luar biasa. Nah, kita sekarang sampai di situ. Apa saja itu yang disebut karya luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus itu dimulai dari mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, baik berupa mujizat umum seperti air dijadikan anggur, berjalan di atas air, menghentikan angin ribut dan sebagainya, lalu menyembuhkan berbagai penyakit, saudara. Dan yang terakhir kemarin, menghidupkan orang mati. Nah ini yang tidak bisa ditiru oleh nabi-nabi lain, ya. Kalau mengenai kisah seorang nabi itu seperti kisah-kisah yang tidak masuk akal, itu hampir semua nabi dikisahkan semacam itu. Nah sekarang tinggal kita percaya atau tidak. Makanya sumber dari mana nabi itu diceritakan itu perlu kita kritisi juga, ya. Makanya Alkitab kita ini sudah kita kritisi, Alkitab bisa dipercaya. Nah lalu Tuhan Yesus yang terakhir kemarin kita catat, kita renungkan dalam catatan,
kitab suci bahwa Tuhan menghidupkan satu anaknya Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Kemudian yang kedua menghidupkan anak janda di Nain, anak seorang janda yang sudah mau dikubur itu, saudara. Nah, sore ini, malam ini lebih lagi. Mari kita melihat di Injil Yohanes pasal yang 11. Saya ingin baca buat saudara, harusnya dibaca ayat 1 sampai 44, cukup panjang ini. Tapi saya akan mencoba membaca mulai ayat 11. Ya, nanti kalau saudara sudah ada waktu dibaca seluruhnya, saya rasa saudara sudah sering juga mendengar kisah ini, tapi mari kita kritisi lagi. Jadi dan ini kita serap sebagai sesuatu yang menambah iman kita, yang menambah bukti bahwa manusia Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, di sini dikatakan saudara, Injil Yohanes pasal 11 mulai ayat 11 saya baca untuk saudara. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka. Sebelum saya melanjutkan membaca, saya beritahukan bahwa ini yang ayat 1 sampai ayat 10 itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang berada di luar daerah Galilea dan mendengar bahwa sahabat mereka yang namanya Lazarus itu sakit, dan Tuhan Yesus diundang untuk menyembuhkan Lazarus itu, sehingga Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Murid-muridnya mengingatkan supaya jangan kembali ke sana karena banyak musuhnya, banyak orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap pulang ke Galilea untuk menemui keluarga Lazarus. Nah, saya lanjutkan membaca. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini yang dimaksud bagaimana, nanti di bawah dijelaskan. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya.
karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Sampai di situ pembacaan saya. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Tuhan Yesus membangkitkan salah satu sahabatnya namanya Lazarus yang tinggal di desa Betania. Nah, Lazarus mempunyai 2 saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Ya. Nah, Maria dan Marta ini sering diceritakan ya, sering dikotbahkan ini. Karena di kitab Injil diceritakan Yesus mampir di rumahnya dan mengajar di situ. Maka saudara sekalian, ini kisah yang salah satunya memantapkan saya untuk secara tegas ikut Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus, dan membawa saya untuk percaya bahwa Yesus itu tokoh rohani yang luar biasa. Dan saya waktu itu belum begitu paham, belum memahami. Saya masih mencari-cari Tuhan yang benar itu yang mana, seperti itu. Tapi di antara pencarian saya akan tokoh-tokoh, akan pengajaran-pengajaran, akan konsep-konsep tentang Tuhan yang benar, tentang konsep-konsep tentang yang maha kuasa, saya cari kebenarannya. Nah, itu tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Jadi di dalam kisah ini diceritakan Tuhan Yesus sedang berada di luar Galilea, lalu diberitahu bahwa sahabatnya yang namanya Lazarus mati. Lalu dia singkat cerita berkata kepada murid-muridnya akan kembali ke Galilea, dan sambil berkata bahwa Lazarus sedang tidur. Nah, murid-murid yang menyertai dia berkata, "Wah, kalau Lazarus tidur nanti malah segera sembuh itu." Ya, tapi Tuhan Yesus memaksudkan sebetulnya bahwa Lazarus itu sudah mati. Maka akhirnya terus terang bahwa Lazarus itu sudah mati. Nah, maka tadi salah satu muridnya berkata, "Mari kita pergi bersama-sama dengan beliau untuk mati." Itu kalau saya menafsirkannya karena di Galilea Yesus itu diancam mau dibunuh. Jadi kalau sekarang ini malah mendekati bahaya, itu ya siap-siap saja untuk dianiaya oleh musuh-musuh, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tidak suka kepada Yesus Kristus. Nah, tapi sesampainya di
desa Baitani, di kota Baitani, di satu tempat yang namanya Baitani itu, maka Marta menjumpai Tuhan Yesus jauh sebelum masuk rumahnya. Dia sudah menyongsong dan berkata, kalau engkau ada di sini saudaraku tidak akan mati. Bahkan akhirnya memberitahu saudaranya yang lain, yaitu Maria juga begitu, dan berkata yang kedua kalinya, ya kakaknya yang satu lagi ini ya, kalau engkau berada di sini Tuhan, pasti saudaraku tidak mati. Nah, tapi Tuhan berkata, jangan takut, percayalah, ya, percayalah, seperti itu. Makanya dikatakan di situ Yesus menjadi masgul, ya, karena mendengar orang-orang banyak itu punya pendapatnya masing-masing, biasalah kalau orang banyak itu. Makanya saya belajar menguasai diri kalau membaca komentar-komentar di medsos, ya. Saudara, saya mengimpartasikan, kalau saudara sekarang ini membaca, sekarang ini banyak orang yang hobi, ya. Saya rasa televisi itu sekarang digantikan oleh HP dan alat-alat pintar itu, ya, gadget-gadget itu, sehingga kita bisa membaca komentar-komentar orang. Hati-hati dengan banyak komentar, ya. Jangan segera dipercaya dan juga jangan emosional. Kuasai diri, itu saja saudara, ya. Karena seringkali komentar-komentar itu ada yang maksudnya memang memprovokasi, ada yang maksudnya hoak gitu, atau membawa kepada hal-hal yang tidak benar, seperti itu, ya, penipuan-penipuan, entah apa maksudnya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan berita-berita yang seperti itu, menjadi masgul. Nah, komentar orang banyak itu membuat Yesus masgul. Yesus saja masgul mendengar orang banyak berkomentar seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita Tuhan Yesus berkata, di mana Lazarus kamu baringkan? Lalu diajaklah ke kubur. Nah, singkat cerita maka di kubur itu Tuhan Yesus memerintahkan supaya batu yang menutup kubur itu diangkat. Saudara, kubur di Timur Tengah waktu itu rupanya berbeda dengan kuburan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ditanam di dalam tanah, tapi kalau di sana itu mirip seperti kalau di Indonesia di tanah Toraja, ya. Konon di sana itu orang yang dikubur itu dimasukkan di sebuah gua di lereng. Nah, jadi lalu guanya itu ditutup dengan batu, seperti itu. Nah, ketika batu kubur itu dibuka, maka Tuhan kemudian memerintahkan, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang sudah mati, dan ini lebih lagi saudara, kalau kemarin itu kita meneliti, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, anaknya Yairus itu masih di rumah. Lalu anaknya janda Dinain itu sudah dibawa ke arah makam untuk dikuburkan, tapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin orang akan berkata, wah itu mungkin masih mati suri. Yang dikenal sebagai mati suri itu adalah orang meninggal tapi sebetulnya jantungnya belum mati. Jantungnya itu berhenti, denyutnya berhenti, tapi sebetulnya belum mati dan bisa hidup lagi. Seperti itu. Itu konon yang disebut mati suri. Tapi kalau Lazarus ini di dalam kubur itu sudah 4 hari. Jadi kalau tadinya mati suri, itu ya jadi mati tenan, saudara. Mati sungguhan. Itu 4 hari loh di dalam kubur. Dan saya sangat heran. Ini ketika saya belum memutuskan memiliki atau menekuni, berpegang kepada iman Kristiani, saya itu berpikir gitu, kok ada seorang manusia yang bisa mengembalikan nyawa yang sudah keluar dari tubuh selama 4 hari.
Lalu kalau teringat bahwa nyawa yang keluar dari tubuh itu nanti juga bisa melihat tubuhnya, bisa sampai kemana-mana. Ya, saya punya beberapa buku yang mengisahkan bahwa ada orang yang pernah meninggal dan menceritakan pengalamannya itu rata-rata lebih dari satu buku itu. Rata-rata mereka mengisahkan bahwa pernah roh itu keluar dari tubuh mereka dan mereka melihat tubuhnya terbaring. Bahkan juga mereka pergi ke tempat-tempat lain, ke negara-negara lain. Dan nanti ketika mereka ini hidup kembali, maka ketika mereka sampai di tempat itu, mereka berkata bahwa pernah mengunjungi tempat itu dalam roh. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa pengalaman semacam ini. Nah, pertanyaannya, rohnya Lazarus itu sudah sampai mana itu? Sudah 4 hari, saudara. Dan jenazah yang sudah 4 hari itu pasti sudah mulai rusak. Karena setahu saya, jenazah itu akan mulai rusak itu 2 jam setelah ditinggalkan oleh roh. Jadi orang kalau meninggal 2 jam itu sudah mulai rusak raganya itu. Ya. Entah bagian dalam tubuh itu mencair dan mengembang, makanya jenazah itu makin lama kan makin menggelembung seperti itu. Nah itu jadi 4 hari itu sudah rusak pasti. Tapi dengan perintah Tuhan Yesus, maka Lazarus yang ada di dalam kubur itu bangkit dan keluar dari kubur. Nah saudara-saudara, kalau waktunya panjang biasanya saya menceritakan ini dengan rinci dan sebetulnya cukup konyol menceritakan ini, saudara ya. Ada hal-hal yang bikin ketawa tapi juga bikin konyol seperti itu. Orang mati dibangkitkan sudah 4 hari dalam kubur. Nah waktu itu saya waktu itu belum ikut iman Kristiani, tapi saya mulai berpikir, ya kalau nyawa sudah 4 hari di luar tubuh, lalu diperintahkan supaya masuk kembali ke tubuh dan Lazarus hidup lagi, dikatakan di situ bahkan Tuhan Yesus dengan jelas memerintahkan, tolong tali-tali yang melilit dia, kain kafan itu tolong dibantu dibuka itu supaya dia bisa pergi begitu. Jadi jelas Lazarus kemudian pergi keluar dari kubur itu dan hidup lagi. Itu saudara. Ya. Nah ini wah. Ini kalau yang berkuasa memerintahkan nyawa kembali ke tubuh, saya mulai mengambil kesimpulan. Ini yang berhak memerintahkan ini hanya satu, ya yang menciptakan nyawa dan tubuh itu. Kalau tidak mungkin, ya manusia biasa tidak mungkin. Tapi yang berhak atau berkuasa memerintahkan nyawa itu kembali ke tubuh sudah 4 hari, entah ngeluyur sampai di mana saja rohnya Lazarus itu pasti pembuat tubuh dan pembuat nyawa itu sendiri, saudara. Makanya di situ dikatakan kemudian banyak orang menjadi ya istilahnya menimbulkan kegegeran gitu ya. Setiap ada mujizat yang luar biasa itu menimbulkan ketakutan, saudara. Kok bisa begitu? Nah itu. Nah tapi ini satu bukti yang semakin menguatkan kita. Kita hampir sampai kepada kesimpulan ini ya. Jadi pribadi Yesus Kristus itu perbuatannya luar biasa. Pribadi Yesus Kristus itu mengadakan banyak mujizat-mujizat yang tidak masuk akal, yang sifatnya ilahi, yang jelas tidak bisa ditiru oleh orang lain. Kalau mungkin Anda pernah mendengar cerita ada orang yang pernah menghidupkan orang mati, tapi kalau yang 4 hari dalam kubur tidak pernah ada. Hanya Tuhan Yesus yang melakukan ini. Dan ini membuktikan dengan sangat tidak terbantah bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Karena Tuhan memerintahkan, Yesus memerintahkan nyawa itu kembali ke dalam tubuh sudah 4 hari di luar tubuh dan Lazarus akhirnya hidup kembali. Saudara, ini juga belum. Nanti di bawah ini masih akan ada. Jadi besok kita akan merenungkan kembali
bukti-bukti bahwa memantapkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tetapi yang ini sudah mulai luar biasa. Seharusnya saudara dan saya merenungkan bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus itu tidak keliru. Karena karya-karyanya sedemikian luar biasa ini. Dan bahwa konsep tentang Tuhan yang lain selain melalui atau selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sangat dipertanyakan. Kalau saya malah sudah mengambil kesimpulan jalan yang lurus yang sampai kepada tempat kemuliaan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nanti ini akan dimantapkan dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dan seterusnya. Besok kita akan tekankan, kita baca ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku dan seterusnya itu. Jadi mari kita mencatat di dalam sikap batin kita mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tuhan dipuji, amin. Nah, mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara sekalian. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita, yaitu saudara kita yang perlu kita layani dalam doa. Namanya berdoa itu melayani Tuhan. Makanya kita membawa beban-beban ini namanya melayani Tuhan dengan mendoakan beban doa umatnya, yaitu saudara kita yang membutuhkan kesembuhan dan juga beberapa pergumulan yang lain. Yesus kuasa melakukan segala perkara dan kita akan berdoa. Haleluya. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesusku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberikan kepada kami waktu, memberikan kepada kami kemampuan untuk melayani Tuhan dengan doa. Karena itu kami menyerahkan doa syafaat kami, Tuhan yang menolong khususnya kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus berdoa kalau hari-hari ini masih menghadapi situasi khusus yang belum tuntas dapat kami rasakan dipulihkan. Tapi kami mengucap syukur, suasana semakin mengarah kepada pemulihan oleh anugerah Tuhan. Kami terus berdoa supaya khususnya program vaksinasi, Tuhan memberkati seluruh kami bangsa Indonesia. Tuhan selamatkan, bahkan juga bukan hanya keselamatan tubuh dari penyakit, tapi doa kami keselamatan jiwa. Kami juga berdoa kalau hari-hari ini ada banyak hal melalui berita yang kami dengar, usaha-usaha untuk mengadakan protes kepada pemerintah. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami doakan supaya pemerintahan yang ada itu menjadi pemerintahan yang baik. Dan dengan dikritisi oleh orang-orang yang memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara apapun juga, itu membawa perbaikan supaya pemerintah yang ada berjalan dalam kebenaran ilahi dari Tuhan sendiri. Dan kami percaya itu karena Tuhan Maha Kuasa,
Dan kami yang ada di tengah-tengah bangsa ini berseru kepada Tuhan, memohon Tuhan memberikan kesejahteraan kepada pemerintahan kami. Dan segala usaha untuk menimbulkan ketidaksejahteraan, kami mohon Tuhan yang menguasai, sehingga semua yang potensi untuk menimbulkan kekacauan, Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada seluruh bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berseru untuk mempersembahkan nama-nama yang akan kami naikkan dalam doa ini, yaitu saudara kami yang membutuhkan kesempurnaan kesembuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Rasmini, saudara kami anak Samuel yang barusan kecelakaan. Terima kasih sudah keluar dari rumah sakit. Kami menyerahkan ini semuanya di Purwodadi. Tuhan yang mengingat mereka. Juga kami berdoa untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga. Juga untuk saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Dan untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan, juga memberkati keluarga yang mendampingi, semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan. Kami percaya yang kami doakan ikut dalam doa malam ini dan mengucapkan pergumulan mereka dengan jelas. Kami menyerahkan pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Mohon Tuhan yang menjawab doa mereka ini, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami setiap hari Tuhan berikan firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan menolong iman kami semakin teguh, memuliakan Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan dalam pelayanan ini, baik pelayanan onsite maupun online. Dan kami bersyukur setiap saat dan bahkan setiap hari 2 kali kami boleh bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merasakan kehadiran Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semakin bersemangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian. Terus kami beritahukan bahwa pelayanan doa online itu dilakukan sehari 2 kali. Jadi maksud kami kalau yang tidak bisa ikut yang doa pagi jam 5 pagi sampai jam 5.40, silahkan ikut yang sore, yang jam 18 waktu Indonesia Barat ya saudara ya. Dan kami tetap mengharapkan dukungan dari Anda untuk mengikuti dan juga masuk di kolom chatting supaya kami tahu bahwa Anda ikut bersama dengan kami berdoa saat ini. Juga berikan dukungan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.